Petugas damkar sektor Durensawit berupaya mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit usai truk yang dikendarai menabrak pick-up di flyover Buaran, Cakung, Jakarta Timur, Rabu malam. Dengan sangat hati-hati, petugas menggunakan alat khusus untuk mengeluarkan korban dari kabin truk yang ringsek. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga kurang dari 1 jam. Kecelakaan terjadi saat hujan lebat melanda ibu kota. Diduga sopir truk pengangkut sayur tidak melihat kendaraan di depannya karena jarak pandang kabur. Bulak ini, bulak pagar, bender terus dia ngasih lampu pengaman yang ini nih. Lagi mati? Udah hidup, namanya hujan lampu pengaman kan. Ya mungkin apa ngantuk, saya nggak tahu, langsung diberi. Jadi ditabrak dari belakang? Ditabrak dari belakang, ini kanan ya, kanan kan. Baik, yang kami lakukan evakuasi tadi adalah pengemudi truk karena memang tidak bisa dikeluarkan karena pada bagian kakinya terjepit oleh kabin truk yang mengalami penyok. Selain sopir, kernet truk dan sopir pick-up juga alami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondokopi untuk perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 5 pasien lansia dan puluhan lainnya harus dievakuasi anggota TNI menggunakan perahu karet. Pasien dievakuasi lantaran banjir hingga 1 meter masih merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan. Belasan anggota Koramil Genuksari Semarang mengevakuasi sejumlah warga dan pasien di titik terparah banjir Pantura, tepatnya di depan RSI Sultan Agung Semarang. Satu persatu pasien yang meninggalkan rumah sakit ataupun yang akan menuju ke rumah sakit untuk berobat harus ditandu oleh anggota TNI karena ketinggian banjir yang masih cukup tinggi, yaitu 1 meter lebih. Seorang pasien lansia yang masih sakit juga harus dipindahkan dan harus menggunakan kursi roda untuk dibawa ke IGD RSI Sultan Agung. Sejumlah petugas medis RSI Sultan Agung juga dievakuasi menggunakan perahu karet dan truk taktis TNI untuk menerobos ketinggian banjir. Di sini terdampak banjir 7.711, yang mana kami sudah melapor ke Dandim akan berikan dapur lapangan sama posko kesehatan. Sementara itu, sebuah sekolah dasar terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruang kelas dan kantor. Selain merendam sekolah, akses jalan menuju sekolah juga dikepung banjir sehingga menyulitkan murid yang akan ke sekolah. Pihak sekolah mengatakan banjir mulai masuk ke area sekolah sejak Selasa sore lalu dan merendam hingga hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Doni Marendra, iNews melaporkan. Di Subang, Jawa Barat, sebuah pohon besar menimpa mobil pickup dan menewaskan sopir dan kernet. Sementara di Bekasi, badai merobohkan tenda acara pernikahan memaksa pemilik menunda acara. Izin Pak, membutuhkan sensor Pak, ini sementara korbannya masih di dalam Pak, izin Pak. Mobil pickup bermuatan nanas tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon subsi berukuran besar ini menghantam kepala pickup. Sopir dan kernet tewas di lokasi kejadian. Evakuasi 2 jenazah korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat. Sopir terjepit di balik kemudi, sementara korban kernet terjepit atap pickup yang ringsek. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, hujan parak-parak mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Aduh, be. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, puluhan warga panik tapi hanya bisa pasrah saat hujan badai merobohkan sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Karang 1 Kecamatan Karangbahagia pada Rabu sore. Rangka besi dan kain tenda porak-poranda tersapu badai. Padahal sebelumnya, tenda ini siap digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Meski tak ada korban jiwa, pemilik terpaksa memindahkan tamu undangan ke teras rumah yang sempit dan menunda acara. Bang, be, hancur, be. Hiban sini. Warung nggak kena, be. Hujan badai di Kabupaten Bekasi juga merobohkan pohon sengon berukuran besar hingga menimpa 5 rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Cibitung. Tak ada korban jiwa karena penghuni sempat menyelamatkan diri saat mendengar bunyi gemuruh. 5 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mendukung bakat olahraga anak muda Indonesia, Lotte Group menggelar ajang bergengsi Sportainment Muda Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025. Ajang ini sebagai wadah melahirkan bintang sepak bola masa depan tanah air. Memberikan kesempatan bagi anak-anak berbakat dalam bidang sepak bola untuk berkembang menjadi pemain profesional di masa depan. Lotte Group bersama Daeong Communication Indonesia menggelar ajang Lotte Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025 demi mewujudkan mimpi sebagai bintang sepak bola. Sebanyak 40 talenta muda terpilih dari 70 peserta dari berbagai daerah akan ditempa langsung dua legenda sepak bola Timnas Indonesia, Atep Rizal dan Ismet Sofyan. Lotte sendiri itu bertujuan untuk membangun generasi-generasi yang mencetak masa depan. Jadi sama seperti dengan slogannya dan visi dari Lotte sendiri, yaitu Change Today, Create Tomorrow. Selama ajang digelar, para peserta akan mendapatkan pelatihan fisik, teknik, strategi, hingga pengembangan mental sebagai calon bintang sepak bola yang terbagi menjadi 4 tim. Supaya mereka itu punya kesempatan, punya momentum untuk mereka bisa lebih progres, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan mereka di usia remaja mungkin bisa usia 16, 17 mereka bisa punya fondasi gitu. Oh, kami siap tentunya karena kita tahu di Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi yang belum ditemukan. Yang tadi saya sampaikan di sekolah juga banyak, apalagi di SSB. Sebagai grup korporat multinasional asal Korea yang berdiri sejak 1948, Lotte telah konsisten menjalankan berbagai program sosial hingga pengembangan sejumlah olahraga setiap tahunnya demi mencetak atlet muda berbakat tanah air. Pemirsa, hari yang seharusnya menjadi momen bahagia namun berubah jadi duka bagi seorang istri dan 2 anaknya di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Melda Safitri diceraikan dan diusir dari rumah 3 hari sebelum suaminya dilantik menjadi ASN P3K. Entokkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Dengar? Itulah anak, coba. Hukum karma berjalan. Sebuah kalimat menguatkan sekaligus menampar nurani dari seorang tetangga Melda Safitri, seorang ibu 33 tahun dengan 2 anaknya di Kabupaten Aceh Singkil. Video ini viral di media sosial setelah ia dicerai dan diusir oleh suaminya hanya 3 hari sebelum sang suami dilantik sebagai pegawai ASN P3K pada bulan Agustus lalu. Sewa nggak ada lagi? Iya. Menurut tetangga, selama bertahun-tahun Melda banting tulang menjual sayur di pasar demi mendukung suami tercinta agar lolos seleksi P3K. Namun, pengorbanan itu harus berakhir pilu. Kisah Melda dan 2 anaknya yang terusir akibat sang suami memicu reaksi geram dan miris dari publik. Melalui unggahan di media sosial, warganet meminta agar Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon memecat suami Melda dari jabatannya sebagai pegawai P3K karena apa yang telah ia perbuat dinilai tidak patut dilakukan oleh seorang pegawai pemerintahan yang digaji dari masyarakat. Negara telah memberi status pegawai pada suami Melda, namun sayangnya sang istri harus menerima status janda, bahkan kedua anak mereka juga terancam kehilangan figur ayah. Semua hanya karena selembar kertas